masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang berkuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Iman-Mu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terikat. Iman-Mu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah.
Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih percaya, tetap percaya rencanamu terindah. Kasih bagimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, yang aku dulu itu tak berpindah. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap,
Yesus Engkau puji terima kasih makasih Tuhan, terpujilah makasih makasih untuk kebaikan makasih Yesus yang luar biasa kasih Tuhan
Makasih, haleluya, makasih Tuhan. Yang terluka pada yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang berani hidupmu, yang bukan jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah orang yang berdukaan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang berani hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatlah tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatlah tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, membelah aku yang berdukaan pada, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang berani hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah aku yang berdukaan pada, yang
yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah salibku, yang terluka pada, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah yang terluka badan, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati. kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi, Kau membuat mujizat sejati. tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkaulah pembuat yang sejati, mujizat yang sejati Tuhan. Terima kasih banyaklah masalah dalam kehidupan kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami menimba ilmu, di dalam pendidikan Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu untuk mendatangkan segala kebaikan. Ajar kami untuk menjaga iman kami, apapun di sekeliling kami Tuhan, supaya kita bisa mempertahankan iman kami di tengah tantangan zaman ini Tuhan. Kami percaya ketika kami bisa mempertahankan iman kami sampai pada akhirnya, maka kami akan dinilai sebagai orang yang menang oleh karena bersama Tuhan. Terima kasih, kami akan belajar bersama-sama. Kiranya berkat Tuhan limpah atas kami semuanya, berkati kami dengan hati yang baik, yang tulus, yang memiliki hati yang lembut untuk dibentuk oleh Tuhan, dan mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sekarang roh jahat yang akan mengganggu dihancurkan dalam nama Yesus Kristus, dan kami siap untuk diberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, teman-teman sekalian, saya sudah bagikan materinya di dalam grup ya. Kita akan baca sama-sama, dan nanti di akhir materi kita akan berdoa sama-sama ya. Ada di handphone? Ada ya. Kita akan bicara mengenai sikap hidup berjaga-jaga. Ini sesuai dengan pembacaan Alkitab harian kita ya, di dalam, dan hari ini nih pembacaan yang terakhir nih, sudah Wahyu. Sudah Wahyu sampai 22. Saya sedang pikirkan apakah lanjut di Matius di tahun ini juga atau di Januari begitu ya. Puji Tuhan, jadi pembacaan kita adalah salah satu dalam Wahyu 16 ayat 15. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Sebagai pendahuluan, setiap pekerja dan pelajar tentunya pernah merasa lelah atau tertekan. Lelah dengan tuntutan pekerjaan. Saya tahu ada beberapa pekerjaan memang dituntut punya deadline dan punya agenda. Yang kadang mesti ada briefing, ada review gitu ya. Dan salah satu teman kita juga sedang briefing itu ya, karena marketing. Jadi perlu nyampe sasaran atau tidak begitu ya. Dan juga tugas yang menumpuk, apakah Sabtu itu adalah sedang membawa beban untuk pekerjaan, deadline,
Dan kemudian makanya orang berani berkata, I don't like Monday. Oleh karena apa? Karena biasanya Senin itu menumpuk pekerjaan dan deadline sebagainya ya. Dan lagi dibandingkan karena pada hari Sabtu Minggu itu rata-rata orang itu plesiran gitu ya. Jadi waktu bahagia gitu ya. Jadi pada saat Minggu malam itu sudah bete duluan sebelum bangun pagi di hari Senin itu ya. Nah makanya kebanyakan orang mungkin rasanya sama kayak gitu ya. Jadi makanya bilangnya I don't like Monday. Tekanan dari atasan juga yang sering juga terjadi dalam kehidupan para pekerja ini. Dan cukup membuat stres juga. Tetapi seringkali saya bilang mending stres dalam pekerjaan, capek dalam pekerjaan dibanding apa? Stres, capek, nyari pekerjaan. Ya, kita doakan memang untuk setiap pemuda-pemuda GPSI Manam itu supaya cepat dapat pekerjaan. Ya, tetapi juga jangan sampai dengan sibuk sekali pekerjaan sampai sebulan penuh nggak bisa ibadah sama sekali. Tidak ya. Tentunya kita juga memberikan perhatian untuk ini teman-teman sekalian di tempat bekerja juga supaya kalau bisa juga ada keleluasaan untuk kita bisa melayani dan juga beribadah. Itu ya. Jangan sampai full sampai 1 bulan. Dan juga ada nilai ujian juga yang membuat lelah juga ya. Buat youth ini ya. Bagi yang pinter nggak lelah. Karena dia cuma belajar dikit tetapi masih bisa. Yang IQ-nya itu setengah-setengah itu yang mulai capek lelah ya. Karena memang nilai harus dikejar. Pertanyaannya apakah nilai itu lari? Kok dikejar begitu ya? Tetapi itu target ya para wali kelas supaya anak didiknya itu memiliki nilai yang bagus. Atau bahkan dari dalam diri kita juga merasa tertekan ya. Saya tidak tahu apakah kita memiliki tekanan sendiri, tekanan batin dalam hatimu. Nggak tahu itu urusan keluarga, urusan kakak beradik, atau urusan orang tua. Itu adalah hal-hal pribadi atau urusan dengan boyfriend atau girlfriend begitu ya. Tentunya kadang-kadang kalau orang pacaran kan, kami juga pernah pacaran, kadang marahan, kadang juga happy-happy begitu ya. Tetap begitu akan terjadi. Dan jangan kalian pikir setelah menikah nanti tidak akan begitu lagi. Tanya Kak Siska ini. Ya, dan tanya Bang Oto juga. Apakah honeymoon terus? Nggak mungkin begitu ya. Tentu sekali waktu ada masalah. Dan makanya waktu pacaran sering saya katakan mending apa adanya gitu loh. Ya udah apa adanya, saya begini, logat saya begini, kemudian yang tidak saya sukai juga begini, yang saya sukai yang kamu nggak suka juga kamu harus tahu begitu ya. Supaya nanti waktu sudah menikah itu minim, bukan berarti nggak ada sama sekali, minim adanya sengketa dalam keluarga gitu. Maksudnya tidak cocok gitu ya, nggak terlalu amat begitu ya. Tetapi ya memang meskipun pernikahan Kristen dengan janji yang luar biasa, tetapi tidak luput juga masalah antar pasangan tetap ada. Tetapi bedanya yang sudah apa adanya itu tidak menutupi gitu loh. Ya sok kaya, sok pinter, sok berpengalaman gitu ya. Akhirnya pada dasarnya nggak begitu ya. Mending ya apa adanya saja gitu. Kemudian di tengah kesibukan itu sering kali kita lupa untuk berjaga dalam iman. Nah kadang-kadang karena terlalu sibuk banget dengan pekerjaan, dengan deadline, dengan aktivitas, pulang pergi yang sudah capek setiap hari, kadang-kadang kelupa untuk menjaga iman. Saya mendoakan dan berharap teman-teman yang bekerja tidak lupakan untuk berdoa. Setuju ya? Waktu mau jalan berdoa, setelah itu sampai di tempat kerja juga doa pribadi, Tuhan berkati pekerjaan saya hari ini. Selesai pekerjaan menjelang pulang juga doa. Tuhan, saya sudah melaksanakan tugas hari ini, entah bos suka atau enggak, pokoknya saya sudah kerjakan itu, dan saya akan pulang. Tuhan, sampaikan di rumah dengan selamat. Begitu ya. Dan sampai di rumah, sudah capek, makan, kemudian mandi, tidur, berdoa.
Tuhan berkati supaya saya besok pagi bisa bangun dengan sehat dan bisa melakukan aktivitas lagi dengan berkat daripada Tuhan. Jadi isi seperti itu. Kita mulai menjalani hari-hari hanya dengan kekuatan manusia, bukan lagi dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Nah, itu kita agak salah ketika waktu menghadapi beban yang berat, kita lupa bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kita sanggah sendiri gitu loh. Jadi Tuhan membuat kita, menjadikan kita bukan menjadi Superman, tetapi menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman dan percaya dan mengandalkan Tuhan. Jadi kalau memang kita merasa nggak bisa, ya itulah manusia sejati kita. Tetapi dalam kelemahan kita itu, Tuhan tetap bekerja. Tapi tadi dalam pujian itu ya, meskipun, tetapi ajar aku tetap percaya. Gitu. Jadi yang penting endingnya. Firman Tuhan mengingatkan berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Pelajarannya yang pertama adalah berjaga-jaga berarti sadar akan kehadiran Tuhan. Jadi kalau sadar akan kehadiran Tuhan, berarti hidup dia mulai berpikir Tuhan melihat saya ini. Yesus berkata ia akan datang seperti pencuri atau tidak terduga. Artinya hidup kita harus selalu siap, bukan hanya saat di gereja, tapi juga di tempat kerja, di kampus, dan bahkan di ruang belajar atau kantor kita sendiri. Ya. Jadi selalu siap. Saat kita sadar bahwa Tuhan hadir di setiap aktivitas kita akan bekerja dengan integritas. Apa itu integritas? Integrity. Apa? Sering saya katakan ini. Integritas itu apa? Apa? Ayo. Ya. Buka Google atau ChatGPT. Ya. Jadi apa yang kita katakan itu adalah yang memang kita lakukan. Dan yang kita lakukan itu adalah sesuai apa dengan yang kita katakan gitu. Itu integritas. Bekerja dengan integritas bukan karena ingin dilihat manusia. Belajar dengan tekun sebagai pelajar mahasiswa bukan hanya untuk nilai tapi untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan memang medianya adalah dengan nilai yang bagus. Tetapi tujuan utamanya bukan itu. Tetapi saya melakukan sesuatu dengan produk yang terbaik supaya saya sebagai anak Tuhan itu hanya Tuhan yang dimuliakan. Gitu ya. Jadi saya berpikir bahwa teman-teman sekalian hasilkan produk yang terbaik. Meskipun manusia yang melihat, tetapi kita tetap berfokus bahwa Tuhan yang menilai semuanya. Ya, masa bodoh teing istilah kata manusia itu ngomong seperti apa, tetapi yang penting Tuhan disenangkan. Menghadapi tekanan dengan iman, bukan dengan keluhan. Nah, ini bedanya. Jadi orang bisa takut atau boleh takut, tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, waktu dia takut, dia kembali kepada Tuhan. Bukanlah keluhan yang terus, aduh capek banget ya kayak gini ya. Kok gini saya mah nggak bisa melakukan apa-apa kayak gini, bete banget gini. Ini masih hari Selasa lagi, Jumatnya masih lama gitu. Jadi kita ngedumel terus malah pekerjaan malah nggak selesai dengan baik. Justru pada saat Senin pun pada saat menumpuk dan kayaknya susah banget pekerjaan, kita mengimani terus Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya dalam nama Yesus. Tuhan tolong saya, berkati saya dengan kepandaian, berkati saya dengan kecerdasan. Tuhan jamah bos saya, Tuhan berkati hatinya supaya memiliki hati yang baik, begitu ya. Jadi bukan dengan keluhan. Amin. Pakaian di sini, ayat ini berkata, yang kedua menjaga pakaian rohani tetap bersih. Ayat ini berkata memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang. Pakaian di sini melambangkan hidup benar dan iman yang terjaga. Dunia kerja dan dunia pendidikan seringkali menggoda kita untuk berkompromi dengan ketidakjujuran. Tentunya sebagai umat Tuhan inilah tantangan kita ya. Banyak hukum-hukum atau aturan-aturan itu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus bekerja gitu loh.
Itu yang menjadi tantangan kita. Tetapi kita berusaha minta kekuatan Tuhan supaya kita tidak tergoda untuk tidak jujur gitu ya. Pokoknya kita berusaha terus. Kita sudah berusaha, akhirnya juga karena dipaksa aturan, akhirnya kita nggak jujur. Ya akhirnya kita mohon maaf kepada Tuhan, minta ampun pada Tuhan. Tuhan, berikan aku hati yang tetap beriman, menjagai firman Tuhan. Nah ketika sering kayak gitu dan tidak bisa lagi diubah apa-apa, ya doa kita menjadi dua. Doakan kantor, doakan bos. Yang ketiga doakan Tuhan, berikan pekerjaan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Begitu. Tapi kita sudah berusaha gitu ya. Jangan diem saja, ya udahlah Tuhan, ini nggak bisa di liu-liu lagi, nggak bisa diubah lagi, ya udah pasrah aja. Enggak sekali. Kita tetap meminta kekuatan Tuhan. Kemudian tidak tergoda untuk mengejar hasil tanpa proses. Artinya pengen shortcut saja. Pengen jalan tikus. Pengen jalan yang cepat. Jalan yang instan. Padahal ada sesuatu dalam pekerjaan maupun dalam pendidikan itu ada prosesnya. Betul nggak? Nggak mungkin lahir ceprot langsung SD. SD berapa bulan kemudian langsung SMP, kan nggak mungkin. Nggak mungkin juga beli ijazah kemudian bayar ini kemudian langsung wisuda, kan nggak. Pekerjaan juga begitu. Dari pekerjaan yang istilah kata yang nggak orang pilih gitu ya, sampai dia akhirnya bos melihat karakter yang baik, akhirnya diangkat, akhirnya dipromosikan, akhirnya menjadi seorang yang lebih tinggi. Itu ada prosesnya, ya. Dan kita juga tidak main belakang, artinya nyogok supaya kita cepat. Ada orang yang datang gitu ya. Kenapa? Kamu rasa lelah gitu? Iya. Habis saya nggak diterima kerja gitu loh. Kenapa kamu di perusahaan itu? Iya, saya kerja. Kau pengen jadi apa? Saya pengen jadi direktur. Ya pantes lah. Yang terima kamu aja SDM. Itu di bawah direktur. Kau mau jadi direktur, ya pasti nggak dapat lah. Nah orang itu bekerja mulai dari yang paling karyawan yang paling ini sesuai dengan kelulusannya lah. Nggak langsung tinggi gitu ya. Nah berapa tahun kemudian diangkat, dikasih gojlokan juga. Yang saya pernah bilang itu kadang-kadang bos juga sengaja menekan kita. Karena kan ada tuh, waktu mencari pekerjaan itu dicari orang yang tahan terhadap tekanan. Ya, artinya bahwa bekerja itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi penuh tantangan. Belum lagi yang sikut-sikutan antar sesama karyawan kan. Ada juga yang cari muka begitu ya, karena mukanya hilang. Makanya dia cari-cari kemana. Dan banyak kali kita mengalami seperti itu. Kadang kita juga sakit hati terhadap orang tersebut. Ya. Nah, apalagi bos itu kan ada di kantor melulu, maksudnya ada di ruangan terus gitu loh. Kadang nggak pernah di lapangan. Dan dia utus seseorang untuk ada di lapangan, dan orang ini nggak jujur gitu loh. Dia menilai temannya itu, wah dia nggak jujur bos, begini-begini, wah itu. Kita sakit hati kayak gitu ya. Dan kita bergumul untuk itu semuanya. Kita tergoda juga jangan sampai mengutamakan prestasi di atas karakter. Nah di Indonesia sedang krisis dengan karakter. Banyak orang pandai, ya. Tetapi ketika mereka pandai, orang jadi orang pinter, berpendidikan, malah bukan membuat orang lain itu pinter atau pandai, malah minterin orang lain gitu ya. Tahu minterin ya? Ngakalin gitu loh. Artinya berbuat curang kepada orang-orang yang nggak tahu itu gitu loh. Itu sering terjadi. Dan saya mendoakan kepada teman-teman sekalian, kiranya engkau menjadi orang yang sukses, kepintaranmu untuk memberkati orang lain, bukan minterin orang lain, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Namun orang yang berjaga akan tetap memelihara pakaiannya, artinya tetap hidup dalam kebenaran meskipun ada tekanan dari sekitarnya. Tekanan nggak gampang, saya tahu. Karena meskipun waktu saya itu mengajar di tempat yayasan Kristen pun banyak juga tantangan di situ. Banyak juga yang namanya persaingan di situ. Dimanapun kayaknya ada deh. Ya, persaingan seperti itu.
Tetapi meskipun tekanan, kita tetap hidup dalam kebenaran. Pak, nggak bisa Pak, karena terlalu tindihannya, tekanannya terlalu berat. Nah Tuhan bilang kan kita itu membutuhkan Tuhan. Kita tidak dicetak untuk menjadi Superman, untuk kita bisa segalanya. Tetapi kita dibentuk untuk menjadikan kesaksian kita itu berkata bahwa semua karena Tuhan. Makanya saya bisa melakukannya. Yang ketiga, tekanan bukan alasan untuk lalai, tapi kesempatan untuk kuat. Tekanan bisa membuat kita lengah, tetapi juga bisa menjadi tempat pelatihan iman. Ada orang berkata bahwa, wah ini situasinya nggak baik. Artinya baiklah kita runtuh sama-sama. Tetapi orang yang sukses itu menjadikan yang tidak baik itu sebuah kesempatan, peluang. Untuk menjadikan, saya buat apa ya? Yang ketika orang susah kayak gini supaya saya bisa menjadi berkat, menjadi alat, misalnya mengenai ekonomi atau sedang parah-parahnya, dan akhirnya inisiatif kita muncul di situ, di tengah ketidakbaikan. Nah banyak sekali pada saat masa COVID kemarin itu ya, muncul produk-produk baru, muncul usaha-usaha baru yang luar biasa itu. Dan kalau kalian sempat ke Margo itu kan, itu selalu baru ada. Jadi ada produk baru. Saya sama Ibu Gembala itu sempat ngicipin gitu, yang teh Thailand atau apa gitu loh. Ya istriku nggak suka, ini kok kayak bau parfum gitu ya. Itu yang deket itu loh. Yang atasnya itu ada 21 kecil, tapi bawahnya itu kan ada tuh, yang dekat Wingstop tuh. Sebelahnya dulu kan Mixu kalau nggak salah. Nah sekarang ganti minuman yang lain gitu. Kita coba, karena kok ngantri gitu loh. Kita penasaran juga. Akhirnya ya tidak selalu yang ngantri yang viral itu enak gitu loh. Tetapi saya putuskan kayaknya sesuatu yang baru itu yang jadi viral gitu loh. Di Sawangan kan banyak juga yang baru-baru itu kan. Nah nanti akan rame. Tetapi habis itu balik lagi nggak rame lagi. Tetapi saya heran sama ini loh, Gacuan ini. Sejak awal sampai sekarang tuh selalu. Iya. Iya. Kan pernah ada satu YouTuber itu yang, kenapa ini ya Gacuan itu bisa sampai booming gitu ya. Makanya banyak beberapa pihak yang nggak suka. Makanya beberapa tempat kan dihalangi kan. Lama izinnya gitu ya. Nah kata YouTuber ini yang pertama adalah karena itu mie. Jadi orang Indonesia kalau udah mie, kemudian bakso, kemudian batagor, nah itu pasti laku tuh. Yang pertama mie tuh. Yang kedua karena pedes. Ya. Kalian pada suka pedes kan? Kecuali kami. Nah, kemarin Ibu Gembala kena karena waktu di Pak Sabtu ya. Itu kan kita ada itu yang pedes sekali. Saya baru tahu ternyata itu kuahnya bisa dikit atau banyak gitu. Nah, saya dikasih udah banyak gitu. Tetapi ya udah dikasih, ya udahlah, menghargai, saya habisin. Memang sakit perut juga itu ya. Ya. Yang pertama mie, produk mie, yang kedua karena pedes. Yang ketiga relatif murah. Relatif murah ya, dibanding yang lain gitu loh. Yang keempat karena tempatnya juga rata-rata indah. Enak gitu loh untuk duduk-duduk begitu ya. Yang di sini saya belum pernah, tetapi yang di Sawangan saya pernah duduk situ ya. Memang enak sih. Padahal cuma mie doang ya. Ya puji Tuhan, kita tidak sedang membahas mie saudara sekalian. Ya, tekanan bukan alasan untuk lalai, tapi kesempatan untuk kuat. Tekanan bisa membuat kita lengah, tetapi bisa juga menjadi tempat pelatihan iman. Saat tugas berat datang, ketika pekerjaan menekan, atau ketika hasil belum terlihat, Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang tahan uji. Saya katakan teman-teman sekalian, ketika Tuhan memproses kita, kita belum tahu hasilnya seperti apa. Banyak orang itu akan buah begitu ya, ketika hasil mulai muncul gitu ya. Jadi kita bekerja itu kayak di belakang layar gitu loh. Kita membuat sesuatu yang kadang-kadang
kita belum tahu hasilnya seperti apa. Tetapi ketika orang setia melakukan itu bersama Tuhan, nanti hasil akhirnya akan memuaskan. Itu pengingat Tuhan seperti itu. Jadi kita tertatih-tatih dulu lah. Ya, ada pepatah mengatakan apa? Berakit-rakit. Ya, berakit-rakit dahulu, berenang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang. Bersenang-senang kemudian. Nah, begitu. Ya, prinsip Alkitab kan begitu ya. Jadi orang menderita baru setelah itu dimuliakan. Jadi orang mesti menabur dulu baru pada akhirnya akan menuai. Jadi waktu kalian sedang tertekan itu dalam pekerjaan, wah saya lagi nyangkul ini, saya lagi gali nih, saya lagi tanam ini, saya lagi nguber-nguber tikus nih, saya lagi narik-narik orang-orangan sawah nih. Jadi saudara berpikirnya seperti itu. Ya, kalau berpikirnya hasil-hasil terus, ya kita akan stres di situ ya. Puji Tuhan. Orang yang berjaga bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi ia tidak berhenti percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi kegagalan itu ada orang bilang itu kesuksesan yang tertunda. Ini bagus banget. Jadi kalau orang gagal itu, makanya kita buat anak-anak atau buat adik-adik kita jangan pernah menjudge orang itu udah gagal gitu. Masih perjalanan masih panjang kok. Jadi kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Nah, seperti orang itu mundur 5 langkah untuk melompat ke depan dengan jauh lagi. Gitu. Ya, betul nggak? Kalau misalnya ada itu lompat jauh kan pernah ya. Waktu saya SMP, SMA pernah lompat jauh gitu ya. Meskipun lompat saya nggak jauh-jauh amat gitu. Tetapi selalu mesti ke belakang dulu, habis itu baru lari ke depan secara cepat gitu. Jadi nggak apa-apa, kita kayak mundur beberapa langkah ke belakang seakan-akan ketinggalan sama yang lain. Tetapi waktu kita melesat, mereka ketinggalan gitu. Ya. Berbahagialah orang yang berjaga yang keempat. Kata berbahagialah menunjukkan janji Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya menuntut kewaspadaan tetapi juga menjanjikan sukacita. Upah bagi mereka yang setia berjaga. Jadi Tuhan itu adil. Antara tuntutan sama penghargaan tetap ada. Nah buat kita juga begitu. Jangan sampai waktu kita capek-capek kita diomelin. Tapi waktu kerjaan kita sukses kita didiemin. Nggak enak banget ya. Kalau lagi nggak baik aja, ngomel-ngomel dulu. Waktu kita sukses, nggak ada penghargaannya. Terima kasih juga enggak gitu ya. Nah kita juga memperlakukan orang lain seperti itu. Kalau kita nggak mau dibegitukan, ya kita jangan begitukan orang lain. Nanti kita akan menuai di hari berikutnya. Tuhan Yesus tidak hanya menuntut, tetapi juga menjanjikan sukacita dan upah bagi mereka yang setia berjaga. Di tengah dunia yang cepat berubah, Tuhan berkata kepada kita, tetaplah waspada, tetaplah beriman, karena aku datang segera. Ini eskatologis, teman-teman sekalian. Jadi supaya kita berjaga karena ini adalah akhir zaman. Kalau kita belajar tentang eskatologis, ini sudah menunjukkan tanda-tanda yang begitu luar biasa. Tentang bencana alam sudah terjadi, perang juga terjadi, dan kemudian penganiayaan juga terjadi di Nigeria itu, yang 32.000 terbunuh dan ratusan gereja, yaitu yang namanya perang di Nigeria itu. Dan mata dunia lebih melihat tentang Israel Palestina. Jadi terlupakan sama Nigeria itu. Itulah tanda-tanda zaman. Dan juga sekitaran kita juga terjadi ya. Artinya intoleransi juga ada beberapa tempat yang mengalami itu. Itu adalah tanda zaman. Kita harus waspada saja. Kalian sibuk untuk bekerja tetapi jangan lupa menjaga iman. Amin. Sibuk untuk mencari nilai tapi jangan lupa untuk menjaga iman. Dan saya bersyukur teman-teman sekalian ini adalah pekerja, pelajar, karyawan, tetapi juga pelayan Tuhan. Saya senang sekali.
Ini semuanya kan pelayan Tuhan. Nggak ada yang nggak melayani. Ya, dari Bang Ucel, Ripka, Kak Sela, Justin, Anggi, terus siapa? Adikmu siapa? Kesia, Rahel, Michelle, Bang Oto, Bang Richard, ya, dan juga Kalisa, Jason, Bang David, Kak Siska, Bang Berto, semuanya melayani. Itu menjadi sukacita kami. Yang artinya kalian itu memang bekerja untuk dunia, habis-habisan istilah kata, untuk membangun keluarga tetapi juga membangun kerajaan Allah. Pasti saya percaya Tuhan berkati. Setuju ya? Kami juga doakan terus untuk masa depan jodoh kalian supaya yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Itu saja saya sampaikan dan hari ini semuanya membacakan ada ya. Kita akan doa sama-sama. Melek nggak apa-apa ya. Mulai dari Tuhan Yesus yang setia. Ada di grup ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang setia, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kau mengingatkan kami untuk berjaga-jaga di tengah tekanan pekerjaan dan pelajaran. Ajarlah kami untuk tetap setia, menjaga hati dan hidup kami tetap bersih di hadapan-Mu. Ketika kami lelah, kuatkan kami. Ketika kami tertekan, hiburkan kami. Biarlah kami hidup dengan kesadaran bahwa Engkau selalu hadir dan akan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari para pemain musik, nanti saya serahkan Bang Oto untuk secara pribadi untuk mendoakan firman Tuhan ini. Kita naikkan pujian. Apa Bang Oto? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Mari Bang Oto. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan agar semua rencana-Mu digenapi. Janganlah namamu Tuhan, datang sejahtera-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, aku berkarya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan, biar firman itu seperti kata firman-Mu berkata, yang tumbuh di tanah yang baik adalah orang yang setelah mendengar firman itu lalu menyimpannya di hati yang baik, lalu bertekun mengeluarkan buah dalam perjalanannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap apa yang kami terima di gereja kami ini melalui pertumbuhan iman yang diajar oleh Bapak Gembala kami. Biar senantiasa komunitas ini bukan sebagai rutinitas biasa kami, tapi di mana kami
rasa haus dan lapar untuk semakin mengenal pribadi-Mu ya Bapa. Kau berkati selalu pemimpin kami, Bapak Ibu Gembala, urapan dari-Mu senantiasa ada dalam hidup mereka, apa yang menjadi kebutuhan terus Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami yang hadir saat ini, biar kiranya kami terus merasakan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, akan persekutuan pada Tuhan, sehingga tidak sia-sialah waktu yang kami luangkan untuk datang pada malam hari ini. Kami berdoa untuk teman kami yang belum ada bersama dengan kami, apapun alasannya, biar di kesempatan berikutnya mereka ada bersama dengan kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus, melalui komunitas inilah kami bisa bertumbuh bersama, kami bisa mengalami pengenalan akan Kristus lebih lagi. Tuhan Yesus, biarlah kami semua profesi dan youth ada dalam genggaman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kami profesi terus mengayomi adik-adik kami yang youth, dan yang youth juga terus bisa menghargai kami yang profesi yang lebih tua dari mereka. Kami bersinergi satu sama lain dalam komunitas ini untuk memberikan semangat, support satu sama lain, memberkati satu sama lain, kami saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.